Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda yang dicintai Tuhan, senang dapat kembali menyapa sahabat muda sekalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Novelman Wow dari Gereja Banua Keriso Protestan Nias BKPN, Jemaat Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Selasa 14 April 2026 ditulis oleh Ibu Elidia Praptanti dari Yakoma PGI dengan judul Buah Sulung Kebangkitan yang didasarkan pada 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 28. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mau membuka Alkitab kami, merenungkan firman-Mu tentang kebangkitan Kristus. Karena itu Tuhan, kami berdoa pimpinan Allah atas kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, nats Alkitab yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Korintus 15 ayat 20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sahabat muda, tidak sedikit orang yang hidup dengan prinsip yang penting sekarang bahagia. Media sosial dipenuhi unggahan tentang pencapaian, kesenangan, dan gaya hidup bebas. Banyak mahasiswa rela berbuat curang dalam ujian demi cepat lulus dan terlihat sukses. Alasannya sederhana, hidup terasa singkat dan penuh tekanan, sehingga ingin menikmati segalanya sesegera mungkin. Namun, ketika target tercapai, yang tersisa justru kekosongan dan rasa bersalah yang sulit disembunyikan di balik senyum unggahan digital. Alkitab mengingatkan bahwa Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa rohani di masa lalu, melainkan jaminan bahwa hidup manusia tidak berhenti di kubur. Jika Kristus bangkit, maka masa depan orang percaya tidak berakhir di dunia ini. Pengharapan kebangkitan memberi makna baru pada perjuangan, ketaatan, dan kesetiaan. Bahkan ketika semua itu tidak langsung mendatangkan popularitas atau keuntungan. Hidup bukan sekedar tentang menang sekarang, melainkan tentang kesetiaan menuju kekekalan. Pernyataan Kristus telah dibangkitkan berarti bahwa hidup kita bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk kekekalan. Saat kita juga dibangkitkan seperti Kristus. Sahabat muda, iman kepada Kristus yang bangkit memanggil kita untuk hidup dengan tanggung jawab. Hidup ini memang sementara, tetapi bukan berarti boleh dijalani sembarangan. Setiap pilihan dalam studi, pekerjaan, relasi, dan integritas memiliki nilai kekal. Dengan memandang Kristus sebagai buah sulung kebangkitan, kita belajar hidup penuh harapan, tidak putus asa, dan berani memilih yang benar. Sebab hidup kita sedang diarahkan menuju kemuliaan yang lebih besar bersama Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kristus telah bangkit dari kematian, dan itu memberikan kami pengharapan akan masa depan, masa kekekalan. Kami berdoa Tuhan, sementara kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam perjalanan kami sebagai pengembara di dunia, Engkau tolong kami supaya senantiasa mempedomani kebangkitan Kristus dan pengharapan akan hidup yang kekal, sehingga kami mampu untuk bertanggung jawab dengan hidup yang kami hidupi ini. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.